Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cetik Bandung, Tetesan Air Mayat. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tetesan cairan perlahan mengisi cawan kayu yang sengaja aku letakkan di tanah. Bau yang sangat busuk tercium dari dekatnya. Aku tertawa seperti orang yang kesetanan menyaksikan setiap tetesnya. Nah meme, tiang ane lakar ngewalesang gedek meme nih. Tiang lakar ngewalesang gedek iragane. Teken ia ajak makejang ane. Subah nganang meme buka kene. Ucapku pada ibu. Cairan itu menetes sedikit demi sedikit dari mayat Meme, ibuku yang telah mati. Berhari-hari aku menangisi jasadnya, hingga tidak tersisa lagi air mata yang bisa aku jatuhkan. Seolah menggantikan air mataku, cairan-cairan dari organ jasad ibu mulai menetes dari ranjang kayu tempatku menidurkannya. Aku melihatnya sebagai sebuah harapan. Harapan bagiku untuk menghabisi mereka yang telah melakukan ini semua. Bau yang amat busuk menyelimuti seluruh ruangan tempatku, hanya berdua dengan jasad ibu. Namun bau busuk ini tidak dapat mengalahkan kegembiraanku mendapatkan tetesan air ini. Tetesan air mayat dari organ tubuh ibu, sebuah pemberian yang bisa kugunakan untuk membalas mereka dengan sebuah ilmu. Cetik Bandung, sebuah ilmu santet dengan perantara air mayat. Bagian 1. Angin hitam dari timur. Bertahan hidup di ibu kota dengan status sebagai mahasiswa, nekat bukanlah hal mudah. Bukan masalah mahalnya biaya hidup di sini, tapi kadang sedikit sulit untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal inilah yang kadang membuat mahasiswa perantauan nekat menyerah di tengah jalan karena tidak mampu mengikuti gaya hidup mahasiswa di kota ini. Surya, lu di dalam kan? Tanyaku sembari mengetuk pintu kamar kos yang tak jauh dari kamarku. Lu Ndra, kenapa pagi-pagi gini? Tanya Surya masih dengan wajah kasurnya. Tanggal 3 lu Ndra ini udah disuruh narikin uang kosan nih. Ucapku yang sejak tahun lalu memang dititahkan oleh ibu kos untuk mengurus pembayaran kamar. Berapa? 370 ya? Ini? Ucapnya sembari mengeluarkan 4 lembar 100 ribuan yang sepertinya memang telah ia siapkan. Udah, kembaliannya buat lu aja. Ongkos kemarin sering-sering nitip beli nasi goreng. Lu serius, Sur? Iya, santai aja. Gua udah bawa kembalian nih. Alah, gak usah basa-basi. Seneng juga kan lo? Balasnya yang sudah mengerti gaya bercandaku. Aku tertawa membalas perkataannya dan berterima kasih. Aku pun melanjutkan ke kamar berikutnya. Dalam waktu 3 hari, aku sudah menyelesaikan tugas ibu kos untuk menagih 18 kamar. Akhirnya aku bisa menghadap ke ibu kos dengan bangga kali ini. Cengar-cengir, udah lo tagih semua belum? Tanya Bu Royani, ibu kosku yang sudah menjadi CS-ku tak lama setelah aku tinggal di sini. Udah dong Bu, lengkap 18 kamar. Nah, udah tuh, per kamar lo ambil 20 ribu. Ongkos lo nagihin mereka. Iya Bu, siap Bu. Hari ini ibu cantik banget dah. Halah, bisa aja lo. Lagian biasanya juga udah tahu hitungannya kan? Iya Bu, tapi ya tetap izin dulu kan. Siapa tahu ibu juga butuh. Ucapku sembari mengembalikan sisa uang kos itu kepadanya dan berpamitan.
Tuhan memang selalu punya rencana untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Aku selalu percaya itu. Setelahnya aku segera bersiap untuk berangkat ke kampus dan memasukkan 1 box kartu perdana ke tasku. Ini adalah salah satu daganganku yang membuat aku menjadi terkenal di kalangan mahasiswa penghamba kuota. Apa? Mahasiswa nekat? Gagal di tengah jalan? Sorry, premis yang tadi bukan kisah tentang gua. Mana mungkin seorang Indra Askara, mahasiswa perantau dari Purwakarta ini, bisa kebingungan masalah uang. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi aku adalah orang yang tidak memperdulikan apa kata orang. Kalau bahasa kerennya itu, gua gak peduli lo menghina apa. Toh bukan lo yang ngasih gua makan. Memang itu bukan kata-kata bijak yang sering dipajang orang-orang di media sosial agar terlihat keren. Tapi kalimat itu cukup membuatku menjadi cuek dengan pandangan orang dan terus melangkah. Dra, udah siap belum? Panggil seseorang sambil mengetuk pintu kamarku. Itu adalah Arsa, temanku yang paling dekat. Kami memang beruntung sampai semester 4 ini masih bisa satu kelas. Sudah dong, ayo. Balasku sembari mengenakan tas ranselku yang cukup besar. Woi, tungguin. Gue juga mau bareng. Teriak seorang perempuan dari kamar di lantai 2. Dia Amita, salah seorang sahabatku juga, mahasiswa perantauan dari Bali yang mendapat beasiswa untuk mencari ilmu di kampus dan kelas yang sama denganku. Iye, jangan lama-lama ya. Enggak lah, ini langsung turun. Tapi habis make up, milih tas sama milih sepatu. Ayo, kita berangkat duluan. Balas Arsa sambil mengajakku keluar. Bercanda. Ini gue langsung turun. Balas Amita yang dalam hitungan detik sudah menghampiri kami. Kalau sampai nungguin lo milih baju, mending gua ngerjain skripsi duluan. Aku meledeknya. Amita pun menepuk pundakku dengan tertawa. Enggak selama itu juga Kang Kasep. Balasnya yang sok menirukan logat Sunda, mengingat kota kelahiranku. Yah, Amita mulai belajar Sunda. Awas betah. Ye, biarin. Ini mau ngobrol apa mau berangkat nih? Kalau masih mau ngobrol, gue bikin skripsi dulu nih. Iya, dibales. Kami bertiga memang sedekat ini. Walau Amita berbeda jurusan, tapi hampir setiap jadwalnya tidak berbeda dengan kami. Ada alasan ia tidak sering berkumpul dengan anak kos atau mahasiswa perempuan lainnya, dan lebih memilih dengan kami. Menurutnya, mahasiswa-mahasiswi itu mengemban tanggung jawab yang besar, baik dari soal nilai ataupun biaya hidup. Berteman dengan kami sudah terbukti bisa menghindari lifestyle anak kampus dan teman-teman kos kami. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menitan, kami sudah mencapai gerbang utama kampus. Kos kami memang tidak jauh, malah kadang aku curiga jarak dari gerbang utama hingga gedung kuliah masih lebih jauh dari jarak kosku ke gerbang kampus. Balik jam 2 kan? Pada mau kemana habis itu? Ke warung nasi Bu Marti aja, biar kenyang sampai malam. Oke, ketemu di sana ya. Aku dan Arsa segera menuju kelas yang memang berbeda arah dengan Amita. Seperti ceritaku tadi, sudah ada beberapa mahasiswa yang menungguku di kelas menanti kartu perdana daganganku. Ntar kalau habis, gua kontak lagi Andra. Beres, thank you bro. Dalam sekejap aku menghabiskan setengah box kartu perdana dan aku bawa yang kuduga akan habis dalam hitungan hari. Aku dan Arsa sudah siap di kursi kami tepat saat dosen datang. Aku tidak mau sampai ketinggalan materi pelajaran perkuliahan. Untukku, semua materi yang diajarkan pasti bernilai. Maksudku bernilai dalam arti yang sebenarnya. Setiap menjelang ujian, catatan dan kisi-kisi yang aku catat selama ini bisa bernilai sebungkus rokok. Sesuai janji, selesai perkuliahan, kami bertemu di warung Bu Marti. Warung ini letaknya cukup tersembunyi di dalam gang, jadi tidak terlalu ramai. Setelah menahan rasa laparku, akhirnya
Aku melampiaskan dengan memilih beberapa sayur rumahan sebagai lauk. Arsa dan Amita sudah lebih dulu selesai memilih. Buset, lo jajan apa ngerampok? Amunisi sampai nanti malam, Sah. Lagian lu pada irit-irit banget makanya. Bayarnya kan sama. Ucapku membalas ledekan Arsa. Amita mengambilkan minuman yang telah selesai dibuatkan dan membawanya ke meja kami. Ta, libur semester ini kan panjang, nyambung sama libur lebaran. Lu gak ada rencana balik ke Bali apa? Nah, itu gue baru mau ngomong. Rencananya sih gitu. Lo pada pulang kampung juga kan? Kalau gua sih pasti. Kalau enggak, nama gua bisa hilang dari kartu keluarga. Kalau gua sih kayaknya pulang pas hari H lebaran aja deh. Hitung-hitung nemenin ibu kos. Kampungku paling dekat dibanding mereka berdua. Selain karena bisa pulang kampung kapan saja, sepertinya lebih berfaedah bila aku tetap tinggal di kos, membantu ibu kos menjaga kamar-kamar yang ditinggal oleh penghuninya. Bagus tuh. Gua nitip motor ya. Males gua kalau pas balik terus repot-repot servis sama cek aki lagi. Tenang, Sa. Motor lu aman kok di tangan gua. Ya haruslah. Jangan sampai nanti tiba-tiba gua lihat motor gua di tukang gadai. Jangan ya. Yakin gak mau? Gua cariin harga yang bagus deh. Ngaco lu. Seusai makan dan perbincangan tidak jelas itu, kami kembali ke kos. Biasanya kalau malamnya salah satu dari kami bosan, kami tinggal nongkrong di tukang roti bakar. Satu roti bakar biasanya bisa bertahan beberapa jam untuk kami bertiga. Menjelang malam angin mulai berhembus dengan kencang. Tiba-tiba saja jendela kamarku terbanting menutup beberapa kali. Aku pun menghampirinya dan berniat menguncinya. Saat menghampiri jendela, perhatianku tiba-tiba tertuju pada seseorang yang berdiri tertegun di halaman depan. Dari baju yang ia pakai, aku tahu itu Amita. Sedang apa dia seorang diri berdiri di sana? Woi, Mita, ngapain di sana? Panggilku, tapi ia tidak merespon sama sekali dan hanya berdiri di tengah kencangnya angin yang berhembus. Pikirku, mungkin ia sedang menunggu seseorang. Aku pun kembali menutup jendelaku dan bersiap berbaring lagi memainkan telepon genggamku. Tak, 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 tak. Baru saja aku bersiap merebahkan tubuhku. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarku. Indra. Itu suara Mita. Lantas, siapa yang ada di luar tadi? Saat itu juga aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu kuduku merinding. Aku belum pernah merasa seperti ini di kos. Indra. Suaranya terdengar lirih, tidak seperti biasanya. Dengan perasaan ragu, aku pun membuka pintu dan memang benar itu adalah Mita. Tapi wajahnya terlihat pucat. Matanya menguning dan seperti ada bekas air mata yang mengering di pipinya. Indra, aku gak mau mati. Suara ketukan pintu terdengar membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dengan keringat yang mengucur deras dan jantungku yang berdegup lebih kencang. Mimpi. Jadi yang barusan itu mimpi. Belum sempat berpikir panjang, terdengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. Dra. Tidur lo, Dra. Itu adalah suara Arsa. Aku pun segera membukakan pintu untuknya. Sorry. Ketiduran gue, Sah. Maghrib tidur. Dimimpiin yang aneh-aneh lu. Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Sepertinya setelah mimpi tadi, aku jadi harus mempercayai mitos itu. Roti bakar yuk. Bosan gua. Gua ganti baju dulu ya bentar. Udah ngajak Mita belum? Ya samperin ke atas aja nanti. Aku pun bersiap sebentar dan naik ke lantai 2 menghampiri kamar Mita. Lantai 2 memang dikhususkan untuk kamar putri. Awalnya Bu Royani memang sedikit ketat melarang pria naik ke lantai atas.
Namun saat semakin dekat dengan anak-anak kosnya, ia pun melonggarkan aturan ini. Mita, keluar yuk. Panggil Arsa sambil mengetuk pintu kamar Mita. Walau sudah cukup sering naik ke lantai atas, namun aku tetap saja canggung tiap berada di lantai yang dikhususkan oleh penghuni kos putri ini. Bagaimana tidak? Banyak dari mereka yang menjemur pakaian dalamnya dengan santai di depan kamarnya masing-masing. Suara engsel kunci terdengar dari dalam. Mita pun membuka pintu dan terlihat wajahnya yang terlihat kusut. Sorry Indra, tiba-tiba gua gak enak badan. Skip dulu ya. Iya tuh, muka lu pucat. Mau kita antar ke klinik? Melihat wajah Mita, tiba-tiba aku teringat mimpi barusan. Kenapa bisa kebetulan? Gak usah, Sa. Mungkin angin biasa kayaknya. Gua istirahat dulu aja. Ya udah, tapi kalau tambah parah bilang ya, biar langsung gua antar ke klinik. Iya, ntar gua kabarin. Kami pun mengurungkan niat kami untuk keluar dan memilih untuk standby di kos, untuk siaga dengan kondisi Mita. Arsa, kenapa Dra? Aku berniat menceritakan mimpiku soal Amita tadi. Tapi mungkin saja bukan hal yang penting, sehingga aku memilih menyimpannya sendiri. Nggak jadi, ntar kontak-kontakan ya, kalau Mita ngabarin. Iya, lu juga ya. Kami pun kembali ke kamar masing-masing, dan aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sampai malam tidak ada kabar dari Mita, sepertinya dia benar-benar beristirahat. Pagi kali ini, aku terbangun dengan suara dering dari telepon genggamku. Berkali-kali aku tidak menggubrisnya, namun suara itu terus berulang. Aku pun mengalah dan beranjak dari tempat tidurku. Rupanya telepon dari Arsa. Dra, ke kamar gua sekarang. Ucapnya singkat dengan nada suara serius. Kenapa sih, Sah, pagi-pagi buta gini? Udah cepetan kesini sekarang. Mita di sini. Mita di kamar Arsa. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku pun segera mencuci muka seadanya dan pergi ke kamar Arsa. Pintu kamar Arsa setengah terbuka dan benar memang ada Mita di sana. Gua masuk ya, Sah. Terlihat Mita sedang duduk menyandarkan dirinya di tembok dengan memeluk bantal. Matanya terlihat sembab. Si Mita, Dra. Arsa ingin mulai cerita, namun segera dipotong oleh Mita. Meme gua, nyokap gua, Ndra. Nyokap gua udah gak ada. Ucapnya yang segera disusul dengan suara isak tangis. Nyokap lo yang di Bali. Mita mengangguk. Ia berusaha menahan tangisnya, namun sepertinya itu terlalu berat. Masalahnya gak itu saja. Bokapnya Mita keadaannya juga kritis. Kritis? Mereka kecelakaan? Mita menggeleng. Enggak, bukan kecelakaan. Tiba-tiba saja tadi pagi Pak Nik yang ngabarin. Dari ucapannya sepertinya seseorang yang mengabari Mita pun masih belum bisa memastikan penyebab kematian ibunya. Ya udah Mit, lu balik aja. Izin kuliah dulu. Udah gua cariin tiket pesawat, Dra. Adanya jam 1 siang. Gimana? Sekarang masih jam 6 pagi. Bila kami beberes secepatnya, kemungkinan masih bisa kekejar untuk sampai di bandara sebelum jam 12. Iya, ambil itu aja. Masih sempat. Sekalian buat gua, biar gua nemenin Mita, nanti gua transfer. Lu mau ikut, Dra? Aku pun menggeser posisi dudukku dan mendekat ke Asra. Ibunya Mita udah gak ada, ayahnya sakit. Siapa lagi yang nemenin dia kalau bukan lu atau gua? Asra pun segera mengerti maksudku. Ia segera meminta data KTP kami dan memesankan tiket pesawat melalui aplikasi di telepon genggamnya. Udah nih, siap-siap jam 10 kita harus udah berangkat dari sini. Kita? Iyalah, gua juga ikut. Pasti gak bakal tenang gua kalau gua di sini. Gak kebayang bakal segimana repotnya di sana.
Aku pun tersenyum mendengar niat Asrah. Ini adalah perjalanan pertama kami bertiga keluar kota. Setelah ini aku harus menghitung sisa tabunganku dan menelpon orang tuaku untuk pamit. Aku tahu mereka pasti akan mengerti bila aku jelaskan. Maafin gue, Yandra. Gue nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Udah, tenang aja. Yang penting lu tenangin diri lu aja sampai siap-siap. Nanti gue anterin sarapan ke kamar lu ya. Pagi yang biasa kami gunakan untuk bercengkrama dengan kasur, kini berbeda drastis. Kami mengejar waktu untuk packing, mandi, dan sarapan sebelum akhirnya kami berangkat ke bandara. Beruntung siang itu lalu lintas tidak terlalu padat. Kami pun segera memasuki terminal keberangkatan dan melakukan check-in di maskapai. Sebenarnya sepanjang perjalanan aku merasakan Mita tidak hanya sedih. Ia seperti memikirkan sesuatu yang seolah membuatnya bimbang. Namun semua itu terjawab ketika kami bersiap memasuki gate boarding. Tiba-tiba Mita menarik bajuku seolah ragu untuk berangkat. Dra, ada yang belum gue ceritain. Ucap Mita dengan hidungnya yang masih merah setelah menangis cukup lama. Kenapa, Ta? Gua mimpi sebelum gua dapat kabar nyokap meninggal. Gua dapat mimpi aneh. Mita bercerita, malam itu saat ia merasa tidak enak badan, ia beristirahat, dia terbangun beberapa kali, dan mimpi setiap tertidur selalu menyambung. Di mimpi itu ada sosok perempuan dengan wajah yang dipenuhi garis biru dari urat-uratnya. Ia menatap Mita dengan mata yang sudah memerah. Berkali-kali ia mencoba mengejar Mita. Mengetahui sosoknya yang seperti itu, Mita pun selalu melarikan diri. Entah berapa lama itu terjadi sampai akhirnya perempuan itu berhasil menangkap Mita. Namun yang terjadi, perempuan itu hanya berucap pada Mita, "Jangan pulang. Apapun yang terjadi, jangan pulang." Di mimpi itu, perempuan itu melarang gue untuk kembali. Entah apa maksudnya. Gue gak tahu itu cuma mimpi atau peringatan. Aku saling bertatapan dengan Asrah. Awalnya lu gak cerita soal ini karena lu tetap pingin pulang ke Bali kan? Tanya Asrah. Mita pun mengangguk. Ya udah, urusan kita sama keputusan lu. Bukan mimpi lu lagi. Ayo jalan. Ucapku melengkapi maksud pertanyaan Asrah. Ini pertama kalinya aku menaiki kendaraan yang sering diumumkan dengan nama burung besi ini. Mungkin kalau bukan karena darurat, aku akan lebih memilih naik bus yang harganya bisa 5 kali lebih murah dari pesawat. Dan satu lagi, beruntung ada Asrah yang sudah pengalaman dengan perjalanan udara. Kalau tidak, mungkin aku sudah seperti orang bodoh di bandara tadi. Birunya lautan dan berbagai pegunungan terlihat dengan indah dari jendela. Seandainya ini bukan perjalanan darurat, mungkin aku lebih bisa menikmati perjalanan ini. Namun sama seperti yang lain, mungkin pikiran kami semua sudah terpaku pada apa yang harus kami lakukan di tempat Mita nanti. Setelah mendarat, kami pun melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan taksi bandara. Ternyata desa Mita terletak di utara Pulau Bali yang membutuhkan waktu beberapa jam dari bandara. Kami turun di desa rumah orang tua Mita tinggal. Bukan desa seperti yang aku bayangkan berisi rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di desa Mita sudah mengikuti perumahan sekarang. Hanya saja ciri khas arsitektur rumah Bali tetap dibangun dengan halaman yang mengelilingi rumah. Terlihat dengan adanya kuil kecil, tempat meletakkan canang sesaji yang biasa disebut dengan sanggah. Kedatangan Mita disambut dengan wajah haru kerabatnya yang menunggu di sana. Ge, maafkan Pak Nemu nih, Ge. Ucap seorang bapak yang cukup berumur, yang air matanya menetes lagi ketika melihat Mita. Sudah, Pak Nik. Tiang mau belajar ikhlas. Belum sempat mereka berbincang lebih dalam, kami melihat pemandangan yang sama sekali tidak kami duga. Tidak hanya ada satu jenazah di sana,
ada 4 jenazah yang dibaringkan bersama dengan Ibu Mita. Pak Ni, itu jenazah siapa saja? Paman Mita mengusap air matanya yang kembali keluar dan mendekat ke arah Mita. Pak Ni gak mau bikin Gek khawatir. Jadi, Pak Ni tidak memberitahu Gek soal mereka. Menek-menek dan ninimu juga bernasib sama. Akhirnya aku tahu mengapa Paman Mita hanya mengabari seadanya tentang kepergian ibunya Mita. Rupanya, istrinya juga bernasib sama dengan ibunya Mita. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Wajah Mita terlihat semakin syok. Aku hanya bisa mengelus punggung Mita. Yang tenang ya, Mit. Diikhlasin. Mereka orang-orang baik, Dra. Mereka yang ngurus aku waktu kecil. Sekali lagi air mata Mita mengalir deras. Mita berniat melihat terakhir kali jasad ibu dan kerabatnya. Ia membuka kain penutup yang menutupi wajah jenazah ibunya itu. Betapa kagetnya kami saat mengetahui Ibu Mita meninggal dengan mata berwarna kuning yang tidak bisa menutup dengan rahang yang kaku. Akan saya cari siapapun yang mengirim ilmu untuk membunuh mereka. Tiba-tiba terlihat salah seorang bapak yang mengangguk di tengah kumpulan kerabat Mita. Saat Mita menatapnya, sepertinya Mita mengenal orang itu. Pak Ni, maksudnya apa? Membunuh? Ibu dibunuh? Tanya Mita yang semakin syok dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Pak Ni menjelaskan sambil menangis. Sehari sebelumnya, hari bapak dan ibu Mita mengalami sakit yang aneh. Matanya semakin lama semakin menguning dan tubuhnya terasa sakit. Ayah Mita menelpon Pak Ni bercerita bahwa ia berniat untuk berobat. Namun setiap keluar, niatnya selalu tertutup seolah ada yang menjaga rumah mereka. Mendengar cerita itu, Pak Nek meminta tolong seorang termabalian yang ia kenal untuk membantu ayahnya si Mita. Sayangnya saat sampai di rumah, Ibu Mita sudah kehilangan nyawanya. Balian itu berhasil menolong ayah Mita, namun sampai sekarang kondisinya masih kritis. Seolah tidak senang dengan perbuatan Pak Nek, tiba-tiba tadi malam istrinya terlihat bertingkah aneh. Seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Pak Nik mencoba berbagai cara untuk menolong. Sayangnya hanya dalam hitungan menit, istrinya meninggal dengan wajah yang ketakutan. Mendengar cerita itu seketika tubuhku merinding. Ternyata mitos tentang masih kentalnya klinik di Bali mungkin benar adanya. Tapi apa benar sehebat itu hingga bisa mematikan 4 orang dalam satu malam? Salah Meme sama bapak apa, Pak Ni? Kenapa sampai ada yang ingin membunuh mereka? Tanya Mita dengan memelas. Pak Nik menggeleng. Sepertinya dia juga belum tahu tentang apa yang terjadi. Polisi dan Pak Calang sudah kemari. Mereka akan mencari tahu pelakunya. Tapi sebaiknya, jangan berharap banyak. Berusahalah untuk ikhlas. Setelah kepanikan Mita mulai reda, Mita pun memperkenalkan kami pada Pak Nik, mereka dan beberapa kerabat. Nama-nama yang disebutkan cukup membuat aku kesulitan untuk menghafalnya. Mereka bercerita, untuk sementara jasad akan dikubur lebih dulu sebelum mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan ngaben atau mengikuti ngaben massal. Aku baru tahu soal hal ini di adat umat Hindu di Bali. Tanggung jawab keluarga terhadap jenazah yang sudah meninggal baru sempurna ketika jenazah itu sudah dikremasi dengan ritual adat ngaben. Ritual ngaben membutuhkan sangat banyak biaya. Oleh karena itu, mereka yang belum mampu memilih untuk menguburkan jasad kerabatnya dulu hingga ada acara ngaben massal atau kemampuan finansial mereka sudah mencukupi. Tanpa terasa mengikuti perbincangan mereka, akhirnya malam pun tiba. Suasana di rumah ini menjadi sangat berbeda.
Walaupun masih ada beberapa kerabat yang menunggu, aku tetap saja merasa aneh. Nanti kalian tidur di rumah saya saja ya. Tidak jauh dari sini kok. Iya Pak, terima kasih. Pak Nik mengantarku ke rumahnya untuk aku meletakkan barang-barangku. Sedari tadi Mita meminta untuk ditemukan dengan ayahnya. Namun kerabatnya memintanya beristirahat dulu dan besok pagi baru menemui ayahnya. Pak, memangnya bisa ya semudah itu membunuh orang dengan ilmu? Tanya Arsah yang wajahnya penasaran sejak tadi. Tidak semudah itu. Mereka butuh benda-benda dan informasi yang sangat pribadi dari korbannya. Baru mereka bisa melancarkan serangan. Pak Nik menghela nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Maka itu, biasanya pelakunya bukan orang jauh dan masih kerabat sendiri. Mendengar penjelasan itu, aku dan Asrah saling bertatapan. Buat kami ini adalah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang terdekat malah menjadi ancaman terbesar? Pak Nik kembali lebih dulu ke rumah Mita, sementara kami membereskan barang dan mandi terlebih dahulu. Kami melakukan semuanya secepat mungkin dan ingin segera kembali ke rumah Mita. Sambil mendengar cerita mereka, pandanganku terpancing pada sosok perempuan yang melihat dari depan rumah. Tak, itu siapa? Gak diajak masuk aja. Mita menoleh ke arah perempuan yang mungkin seumuran dengan Mita dan mencoba mengenalinya. Perempuan itu mengenakan baju kebaya Bali berwarna hitam lusuh dengan rambut yang terurai hampir menutupi wajahnya. Walau dengan penampilan itu, sepertinya Mita mengenali perempuan itu. Rala? Itu Rala, Pak Nik? Tanya Mita. Pak Nik melongo melihat sosok yang ditunjukkan oleh Mita. Seolah sadar keberadaannya diketahui, perempuan itu berjalan pergi meninggalkan rumah Mita. Sah, gue yang salah lihat atau gimana ya? Itu cewek tersenyum. Iya, Dra. Gue juga lihat. Tiba-tiba merinding gua. Pak Ani mencoba mengejar perempuan itu, tapi anehnya, baru beberapa detik sejak kepergian, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang dari pandangan kami. Wajah Pak Ani terlihat bingung. Ia seolah mencoba berpikir mengingat sesuatu. Pak Ani, itu benar Rala? Tanya seorang kerabat yang penasaran. Tidak tahu, sudah hilang saja wujudnya. Itu Rala, Pak Nik. Tiang ingat wajahnya. Pak Nik kembali menatap Mita dan menghela nafas. Sepertinya ada sesuatu yang memang belum diceritakan oleh Pak Nik. Sudah lebih dari 1 minggu, kami tidak melihat Rala dan ibunya. Rumahnya kosong, dan teleponnya sudah tidak aktif. Penjelasan Pak Nik cukup membuat aku berpikir curiga dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Rala itu. Jangan-jangan Rala juga sedang ada masalah, Pak Nik? Tanya Mita yang khawatir dengan keponakannya itu. Entahlah, Kek. Pak Nik sudah mencoba menghubungi, tapi tidak ada hasil. Setelah ucapan itu, Mita melamun sebentar. Setelah itu, ia meninggalkan pelataran terasnya dan mengajak kami berjalan-jalan keluar. Keluar sebentar yuk, cari angin. Sekalian cari makan aja. Lu belum makan kan? Enggak sah, gua nggak lapar. Lagian di rumah juga udah disiapin makanan. Wajar, dalam kondisi emosinya seperti itu, ia mungkin tidak terfikir untuk makan. Kami pun berjalan memutari desa, mengikuti arahnya. Dari arah Mita melangkah, sepertinya ia menuju ke suatu tempat. Mit, kita ke arah mana? Rumah Rala. Gua yakin perempuan tadi itu Rala. Aku menoleh ke arah Asrah. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang buruk dengan seorang yang bernama Rala itu. Perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari rumah lainnya. Bangunannya tidak sebagus rumah Mita. Sebagian temboknya masih berupa bata. Lampunya padam seolah lama tidak disinggahi.
Melihat bangunan itu di tengah kegelapan membuat aku merasa merinding. Permisi, Rala. Rala. Teriak Mita memastikan apakah ada orang di dalam. Tapi seperti dugaan kami, tidak ada orang yang menjawab salam dari Mita. Kemungkinan memang tidak ada orang di dalam. Sayangnya dugaan kami berubah menjadi keraguan ketika menemukan canang dan dupa yang berada di sana, seperti sebelum lama dipersembahkan. Canang dan dupanya masih baru. Berarti tadi ada orang di sini. Mita melangkah masuk ke dalam, mendekat ke arah pintu. Saat semakin dekat menuju rumah, samar-samar aku mencium bau yang aneh yang membuat aku mual. Mita merogoh tasnya cukup lama dan mengeluarkan sebuah kunci yang aku duga merupakan kunci dari pintu rumah di hadapan kami. Tak, lu ada kuncinya? Gua sama Rala temenan dari kecil. Mungkin udah kayak saudara. Makanya memenya nitipin kunci rumah biar aku bisa sering mampir pas Rala di rumah sendiri. Pantas saja Mita begitu khawatir dengan perempuan bernama Rala itu. Ternyata ia mempunyai hubungan yang erat dengannya. Tepat saat pintu terbuka, bau yang menyengat semakin tercium. Aku tidak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Kami menyalakan penerangan dari telepon genggam dan menelusuri rumah Rala yang terlihat berantakan. Ada sebuah kamar yang tertutup rapat di belakang, tidak seperti kamar lain yang terbuka. Sepertinya kami bertiga mengambil kesimpulan yang sama dan menuju ke kamar itu. Tepat ketika kamar itu dibuka, Asra tidak bisa menahan rasa mualnya dan terus menutup hidungnya. Benar, bau itu berasal dari kamar ini. Tak cukup sampai di situ, saat kami mengarahkan cahaya senter kami ke arah dalam, di sana terbaring sosok jasad seorang perempuan yang sudah membusuk dan hampir tidak berbentuk. Posisi kepalanya yang menengok ke arah kami membuat Mita seketika panik dan terjatuh. Itu mayat. Asra masuk melihatnya dan segera berpaling, tidak tega melihat kondisi jasad yang ada di hadapannya itu. Mayat itu? Mita mencoba mendekat, memastikan. Cari meteran listrik. Coba nyalain lampunya. Arsa pun mencari meteran listrik dan menemukannya di samping rumah. Tak berapa lama setelahnya, beberapa lampu di rumah ini menyala. Lampu dari bolam berwarna oranye pun menerangi ruangan ini. Itu memenya Rala, kata Mita yang kembali menangis saat bisa melihatnya dengan jelas. Sayangnya bukan hanya sosok jasad itu saja yang bisa terlihat dengan jelas. Tembok-tembok meja dan semua benda di ruangan itu penuh dengan coretan-coretan. Bahkan ada beberapa yang ditulis dengan darah. Mati yang Cang Iba, maka Cang harus mati. Imeme kanti ngalahin arus walesang. Kubunuh kalian, semua harus mati. Kematian Meme harus dibalas. Nyak Dewa, Nyak Buddha, Cang sing peduli, maka Cang lakar sembah apang ngidang ngewali sang ane maka Cang. Berbagai umpatan, cacian, sumpah serapah tertulis oleh seseorang yang memendam rasa dendam yang sangat dalam. Aku melihat hampir seluruh tulisan itu sampai tiba-tiba aku berhenti pada sebuah tulisan. 5 hari aku menunggu jasad Meme. Kukira lebih baik aku mati bersama Meme. Tapi Meme berkehendak beda. Jasad Meme pun menuntut keadilan. Dengan air yang kudapat dari jasad Meme, akan kubalaskan kematiannya kepada mereka yang telah membunuhnya. Aku menelan ludah membaca tulisan itu. Mita pun menemukan beberapa cawan kayu yang berisi cairan berbau sangat busuk. Enggak mungkin.
Gak mungkin Rala yang membunuh mereka. Ucap Mita dengan air mata yang masih menetes. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat bencana yang menimpa Mita saat ini. Aku hanya bisa membantu Mita untuk berdiri dan mengajaknya meninggalkan rumah ini untuk melapor kepada Pak Nid. Wajah Asraf pun menggambarkan ia benar-benar tidak mampu menangkap kejadian ini dengan nalar. Kehidupan Mita yang selama ini nyaman di Jakarta mendadak berubah menjadi begitu pelik dalam satu hari. Kami pun memilih untuk segera keluar dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Tapi, tepat saat akan meninggalkan rumah, samar-samar kami melihat bayangan sosok wanita menatap dari luar. Wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar seolah menanti kami.